Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام، وهو الذي فضل بني آدم بالعلم والأمان على جميع الأعلام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه منابع الأمم والحكم. أحمده سبحانه وتعالى على ما وتكرم. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد سنة العظيم الفقر الرحيم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مباقي الدهور والأيام، وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، أيها الحاضرون، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال السامي قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, saudaraku jemaah salat Jumat yang semuanya semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat-nikmat yang sangat besar, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, kata Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Diibaratkan sebuah lautan yang lebar berbentang luas sebagai tintanya, beserta batang-batang pohon, beserta ranting-rantingnya menjadikan pena, tentu tidak mampu untuk menulis akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saudaraku jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam mari kita tetap menghaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin jemaah rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib kembali mengajak dan berwasiat khususnya kepada khatib pribadi dan umumnya pada hadirin jemaah rahimakumullah, hendaknya mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Takwa dalam arti memelihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan segala macam perintah Allah dan mampu untuk meninggalkan larang-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan amal manusia baik atau jahat yang merupakan bentikan imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak terasa dengan perjalanan waktu, saat ini kita sudah berada di awal datangnya bulan Jumadil Awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di awal bulan daripada bulan Hijriah ini dan semua diberikan kelancaran, kemudahan di dalam segala mengarungi aktivitas hari-hari kita, diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan di dalam menghadapi segala romantika kehidupan, di mana dalam hidup ini hanya rahimakumullah kita tidak pernah terlepas daripada permasalahan-permasalahan, baik yang menyangkut permasalahan agama, baik yang menyangkut permasalahan pribadi kita, baik yang menyangkut permasalahan di keluarga kita, baik yang menyangkut dalam permasalahan di dalam rumah tangga kita, baik yang menyangkut dalam permasalahan di dalam berbangsa dan bernegara. Maka itu semua hadirin jamaah rahimakumullah adalah merupakan bunga daripada kehidupan. Oleh karenanya masyarakat hadirin jamaah rahimakumullah, maka semuanya itu mari kita sikapi dengan bijaksana, bahwa dalam hidup ini Allah sudah firmankan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Alladzi khalaqal mauta, sesungguhnya Allah menciptakan kematian, wal hayata, dan juga kehidupan ini, liyabluwakum, Allah akan menguji kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, mana yang paling terbaik di antara kalian amal-amal kalian. Ini hadirin rahimakumullah. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah adalah maha bijaksana, Allah maha tinggi, dan Allah maha memberikan rahmat, memberikan ampun kepada kita. Maka oleh karena hadirin jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis Nabi di mana kata Nabi dalam sebuah hadisnya, alamatus saqawah arba'atun, tanda-tanda orang yang celaka arba'atun, yaitu ada
Yang pertama kata Nabi, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudatun. Adapun tanda-tanda orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Nabi, nisyanu dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudatun, yaitu dia orang yang sering melupakan akan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang telah lalu, yang telah kita perbuat mulai dari kita lahir akan balik sampai detik ini. Wa hiya mahfudatun, padahal dosa-dosa itu tersimpan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dianjurkan untuk mengingatnya? Padahal kita lupa, padahal kita lalai, padahal kita ini kita entengkan. Padahal itu semua hadirin rahimakumullah, ketika kita mengingatnya akan dosa-dosa kita, maka akan hadir, akan datang rasa khusyuk dalam hati kita, maka ada niatan dalam hati kita untuk membenahi apa yang sudah telah berlalu. Ini hadirin rahimakumullah. Dosa apapun, baik dosa yang kecil, yang besar, dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja, dosa yang terang-terangan, dosa yang secara diam-diam, hakul adami, ketika kita melakukan dosa terhadap sesama kita, maka ini lain hadirin rahimakumullah. Ketika kita mempunyai satu dosa terhadap sesama kita, maka Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni kita. Sebelum kita minta ampun terlebih dahulu kepada saudara kita yang pernah kita melakukan kesalahan. Ini hadirin rahimakumullah. Lain daripada dosa-dosa yang kita lakukan, dosa terhadap Allah Azza wa Jalla. Ketika kita melakukan dosa apapun, ketika kita kembali kepada Allah dengan kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, insya Allah, karena Allah Maha Ghafur, karena Allah Maha Mengampun, maka Allah niscaya akan mengampuni kepada kita. Ternyata hadirin rahimakumullah, dosa besar apapun yang kita lakukan itu masih lebih besar daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah, kemurahannya Allah. Ya, sifat Rahman Rahimnya Allah yang diberikan khusus kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin rahimakumullah, betapa kita beruntungnya menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beda dengan umat-umat terlebih terdahulu. Maka oleh karena hadirin rahimakumullah, perbanyak kita membaca istighfar, membaca zikir, membaca tasbih, membaca takbir, demi mengurangi daripada dosa-dosa kita yang telah lalu. Lalu yang kedua, hadirin rahimakumullah, orang-orang yang celaka di sisi Allah yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aku bilal amruddan. Apa orang-orang yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kedua ini? Dialah orang-orang yang senantiasa menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, menyebut-nyebut seakan-akan dipamerkan, seakan-akan orang sekampung biar tahu, oh saya pernah sedekah di Masjid Al-Husna, saya pernah nyumbang ini di Masjid Al-Husna, saya pernah nyumbang ini di panti asuhan, saya pernah memberikan ini di pondok-pondok pesantren. Tidak perlu hadirin yang rahimakumullah. Lain dengan ada satu yang harus kita tampakkan, itu tujuannya agar kita ini bisa memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada yang lain. Cukup satu yang kita tampakkan. Maka seakan-akan kata Nabi, ketika kita memberi tangan kanan yang memberi, tangan kiri kita tidak tahu. Ya, seakan-akan di samping kiri kita ini tidak ada yang tahu. Ini hadirin rahimakumullah. Ketika kita memamerkan, ya, menyampaikan kemana-mana, maka apa yang sudah kita berikan sebanyak, ya, setumpuk gunung misalnya yang kita sudah kita keluarkan, maka itu semua adalah nol, kembali kosong, hampa. Ini hadirin rahimakumullah, tanda-tanda celaka yang kedua ini. Maka kita
Ibarat kita meludah, maka kita jangan kita jilat kembali. Apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita keluarkan, anggaplah itu sudah tidak ada. Lalu yang ketiga, hatinya rahimakumullah, wan nadharu ila man faqahu fid dunya. Orang yang celaka di sisi Allah yang nomor tiga ini adalah orang yang sering membanding-bandingkan kehidupan dunianya dengan kehidupan akhiratnya. Membanding-bandingkan kehidupan dunianya. Artinya apa? Dia selalu melihat kepada yang di atas, tidak pernah melihat yang di bawah. Kita ingat hadirin rahimakumullah, ketika kita lahir ke muka bumi ini, kita dalam keadaan telanjang bulat, tidak ada satu helai benang pun yang kita bawa. Semua ini ketika kita sudah beranjak dewasa, ketika kita lahir, maka datanglah rezeki. Itu semata merupakan taufik hidayahnya Allah melalui keluarga kita, melalui sahabat kita di sebelah kanan kiri kita, datang ke rumah kita membawa rezeki. Ini hatinya warahmatullah. Maka kalau kita kepengen kita ini, kepingin kita ini apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita miliki sekecil apapun, itu adalah merupakan karunia Allah dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita belum masih mempunyai pondok-pondokan, kita masih sewa, ketika kita datang hijrah ke kota Balikpapan ini, kita masih kontrak sini, kontrak sana, pindah sana, pindah sini. Ketika kita tidak mempunyai uang bulanan, ada juga mungkin yang berpengalaman pernah diusir. Kita ingat riwayat-riwayat itu hadirin rahimakumullah, maka akan datang kepada kita, maka akan datang kepada hati kita, kita akan merasa orang yang paling terkaya. Ini betul hadirin rahimakumullah. Maka masalah di dunia, masalah kehidupan di dunia, maka kata Nabi kita jangan melihat yang di atas. Agar apa? Agar hadir dalam hati kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhuru ma faqri dunya wa ila man duna fid din. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, orang yang celaka di sisi Allah adalah orang-orang masalah agama. Kita tidak pernah mencontoh pada orang yang lebih hebat daripada kita. Tidak pernah mencontoh orang yang rajin ibadah. Misalnya puasa Senin-Kemisnya tidak pernah putus, sholat malamnya tidak pernah putus, 5 waktunya sebelum waktu sudah datang ke masjid. Ini seharusnya hadirin rahimakumullah yang harus kita tauladani, yang harus kita contoh. Masalah agama dimudah-mudahkan. Masalah urusan ngaji, misalnya di TPA atau di kampung-kampung, kalau urusan agamanya disepelekan, urusan umumnya diunggulkan, disuruh bayar hanya 30.000, beratnya minta ampun. Disuruh bayar untuk kursus bahasa Inggris walaupun 200.000 tidak ada masalah. Ini hadirin rahimakumullah, kadang kita tidak sadar bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Kehidupan dunia ini hanya sekedar melewati jembatan belaka. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, pada hakikatnya kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika nanti kita akan memasuki negeri akhirat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, maka dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita, ingatlah kepada kematian, ingatlah kepada ajal. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat akan mengalami ajal, akan mengalami kematian. Fala yastakhiruna sa'atan, dan kematian ini tidak akan pernah tertunda, tidak pernah diakhirkan, dan tidak pernah dimajukan pada saat pun. Kalau sudah waktunya, maka hadirin rahimakumullah, pada saat ini kita masih dalam kondisi seakan-akan kita dalam kondisi masih menakutkan dan mengkhawatirkan. Kita tidak akan pernah tertunda, kita tidak akan pernah terpilih, tidak akan pernah, Allah tidak akan merubah. Kalau kita sudah sampai kepada kontraknya, pada detik ini, hari ini, umur sekian, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hanya sebagai ikhtiar zahir,
Pada saat ini kita dalam keadaan kondisi yang mungkin menakutkan dengan mewabahnya penyakit yang mungkin tidak pernah enggak daripada kita. Ikhtiar zahirnya kita untuk menjaga jarak, ya, memakai masker. Tapi jangan lupa hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa ikhtiar batinnya dan kita berdoa pada pagi hari dan sore hari, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak doa perlindungan. Hadirin jemaah rahmatullah, ini yang sangat penting. Maka oleh karenanya hadirin jemaah rahmatullah, mari mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya Allah senantiasa menjaga kita, menolong kita, menuntun kita kepada arah yang kepada jalan yang lurus. Taufik hidayahnya Allah selalu menyertai kita semua sehingga kita di akhir di sisa-sisa umur kita yang semakin tua, yang semakin bertambah usia, yang mungkin juga akan lebih dekat kepada ajal. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini dijaga oleh Allah, senantiasa hidayahnya Allah selalu menyertai kita sehingga kita dalam mengarungi hidup ini kita tidak menjadikan hidup ini yang fana, tidak menjadikan hidup ini tidak seberat yang seperti kita lihat. Maka oleh karena hadirin rahmatullah, kalau kita sudah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan hidup ini maka kita akan bisa menjalani dengan enak, dengan tenang. Insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala ketika akan memanggil kita dalam keadaan wafat husnul khatimah, ya, mati dalam keadaan baik di akhir cerita kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاتصام بحبله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى رب العالمين وسارعوا إلى مغفرة الله الكريم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى بدأ النفس وثنى بملائكته يسبح بقدسه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله من عبد الدنيا والآخرة. اللهم إن الحق حق رزقنا اتباعه وعدنا المال مال وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم اصلح لأمة سيدنا محمد. اللهم استر من أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر من أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم من أمة سيدنا محمد.
أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السراء وسوء القضاء وإتمادة الأعداء وأن الولاء والوباء والسيف والمختلف والمحن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن كل المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بهذا بلدنا إندونيسي بلدة طيبة ورب غفور وبالأخص مدينة البركة آمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني تحصنت بالعزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا البلاء هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من الضال والطاعون بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم